Tahun 2024, Desa Kaliacir dilanda kekeringan panjang. Air bersih sulit ditemukan, sungai mengering, dan warga harus berjalan jauh demi mendapatkan beberapa liter air. Namun di tengah kondisi ini, masih banyak keran di sekolah yang dibiarkan terbuka. Tetes demi tetes air terbuang percuma. Sebuah ironi di desa yang sedang berjuang melawan krisis air. Inilah kenyataan yang mengajak kita untuk belajar lebih mendalam tentang pentingnya menjaga setiap tetes air. Beginilah kondisi di sekolah. Anak-anak sering terburu-buru lupa menutup keran. Situasi yang tampak kecil tetapi bila dibiarkan menjadi masalah besar. Tujuan pembelajaran IPA sejatinya melatih berpikir kritis sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Namun, kebiasaan sederhana seperti menutup keran masih sering terlupakan. Terlihat jelas adanya kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki dengan tindakan sehari-hari. Melalui pembelajaran model Gema dengan pintar, akan ditunjukkan bagaimana langkah-langkah sederhana mampu menumbuhkan kepedulian sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis anak. Fenomena ini sungguh menyentuh hati saya sebagai pendidik. Bagaimana mungkin ketika desa berjuang menghadapi kekeringan, di sekolah justru masih ada kebiasaan membiarkan keran terbuka. Ini alasan mengapa saya merasa pembelajaran harus diangkat dari masalah nyata. Dalam mata pelajaran IPA, anak-anak tidak hanya sekedar diajak menghafal konsep, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan peduli lingkungan. Saya percaya melalui pengalaman langsung mereka akan belajar bahwa menjaga air bukan sekedar teori, melainkan sebuah tindakan yang harus dibiasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunita, guru di SD Negeri 2 Kaliacir, Kabupaten Banjarnegara. Saya ingin murid-murid belajar bukan hanya dari buku, tetapi juga dari kenyataan di sekitar mereka. Hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran model Gema dengan pintar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap peduli terhadap lingkungan. Gema sendiri itu merupakan akronim dari gali, eksplorasi, memaknai, dan aksi. Sedangkan pintar merupakan akronim dari permainan interaktif, tantangan, dan aksi relatif. Model ini terinspirasi dari teori eksperimental learning David Goff yang menyatakan bahwa anak belajar paling baik ketika mereka mengalami, bereksperimen, merefleksi, lalu bertindak nyata. Dengan cara ini pembelajaran menjadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran diawali dengan suasana hangat. Guru menyapa murid dengan salam, menanyakan kabar, lalu mengajak berdoa bersama. Yel-yel kelas dikumandangkan untuk menumbuhkan semangat belajar. Badan sehat, hati senang, belajar lancar. Guru kemudian memberikan pertanyaan pemantik yang dekat dengan kehidupan siswa. Pertanyaan ini tidak hanya membangkitkan rasa ingin tahu, tetapi juga mengajak murid menyadari pentingnya materi yang akan dipelajari. Dari sinilah tujuan pembelajaran diperkenalkan sehingga murid memahami arah pembelajaran sejak awal. Setelah suasana kelas siap, pembelajaran pun beranjak ke kegiatan inti. Disinilah murid diajak untuk benar-benar mengalami proses belajar yang terdiri dari memahami konsep, mengaplikasikan pengetahuan, sekaligus merefleksikan pengalaman mereka melalui pembelajaran model Gema dengan pintar. Sintak pertama dari model Gema yaitu gali. Pada tahap ini murid diajak bermain permainan benar atau salah. Guru memberikan pertanyaan terkait materi, lalu murid diminta menjawab dengan cara berdiri bila jawaban benar dan duduk bila salah. Setiap pertanyaan tidak berhenti pada jawaban semata. Guru membahas kembali setiap soal sehingga murid benar-benar memahami makna dari jawaban yang dipilih. Fase yang kedua yaitu eksplorasi. Setelah memahami konsep dasar, murid melangkah pada tahap penerapan melalui permainan pintar. Permainan ini dimainkan secara berkelompok.
Setiap kelompok memiliki bidak yang harus digerakkan menuju garis finish pada papan permainan yang terdiri dari 20 petak. Di dalam setiap petak terdapat tantangan berbeda yang harus diselesaikan oleh kelompok. Setiap kelompok diberi 8 kartu langkah, yaitu 2 kartu bernilai 1, 2 kartu bernilai 2, 2 kartu bernilai 3, dan 2 kartu bernilai 4 langkah. Sebelum maju, kelompok memilih salah satu kartu langkah. Jika berhasil menyelesaikan tantangan di petak, bidak dapat maju sesuai jumlah langkah pada kartu tersebut. Jika gagal, bidak tetap di tempat dan kartu langkah yang dipakai dianggap hangus. Permainan berakhir ketika ada kelompok yang berhasil mencapai garis finish. Kelompok pertama yang sampai dinyatakan sebagai pemenang. Melalui permainan ini, murid mengaplikasikan pengetahuan, bekerja sama, mengambil keputusan, sekaligus belajar dari pengalaman keberhasilan maupun kegagalan. Fase yang ketiga yaitu memaknai. Guru memandu murid menyimpulkan inti dari apa yang sudah dilakukan. Murid merefleksikan pengalaman bermain, menyadari bahwa aktivitas yang menyenangkan ternyata selaras dengan konsep nyata yang bermanfaat bagi kehidupan. Fase yang keempat yaitu aksi. Murid diarahkan untuk berkarya. Mereka memperhatikan simulasi alarm hemat air, menyimak petunjuk guru, lalu secara berkelompok mempraktikkan pembuatan alarm hemat air. Setelah selesai, setiap kelompok menguji coba alatnya. Dari sini mereka dapat merefleksikan hasil karya masing-masing, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih bermakna dan berkesan. Setelah melalui rangkaian pengalaman belajar yang lengkap, saatnya murid bersama guru menutup pembelajaran. Inilah momen untuk menyatukan kembali pemahaman, menguatkan makna, sekaligus menyiapkan langkah pembelajaran berikutnya. Guru dan murid bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Guru dan murid melakukan refleksi, kemudian guru memberikan evaluasi dengan tugas mandiri. Sebelum menutup, guru menjelaskan gambaran materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Pembelajaran ditutup dengan doa dan salam. Dampak yang dirasakan dari pembelajaran model Gema dengan pintar membuat murid merasa senang dan tercipta lingkungan pembelajaran yang kondusif. Murid merasakan pembelajaran melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Hal ini berdampak pada peningkatan kemampuan berpikir kritis murid. Nilai rata-rata murid naik dari yang semula 76 menjadi 80. Dengan ketuntasan klasikal sebesar 83%. Sikap peduli terhadap lingkungan pun meningkat, terlihat dari murid yang sadar menjaga lingkungan, saling mengingatkan, dan aktif menjaga kebersihan. Baik, ini telah saya diseminasikan di komunitas belajar sekolah Pramudita dan kegiatan KKG di Pangeran Diponegoro. Dalam kegiatan tersebut, saya membagikan pengalaman bagaimana pembelajaran bisa dirancang lebih hidup dengan melibatkan permainan, refleksi, dan aksi nyata. Harapannya praktik baik ini tidak berhenti pada satu kelas saja, tetapi bisa menjadi inspirasi di banyak ruang belajar. Pembelajaran Gema dengan pintar menghadirkan kondisi belajar yang kreatif, kondusif, sehingga saya ingin mengadopsi di kelas saya juga. Mantap! Saya senang karena bermain permainan pintar dan saya bisa membuat alarm hemat air. Semoga anak-anak tumbuh menjadi generasi yang sadar, bermakna, dan membawa keceriaan. Dan semoga setiap pendidik terus menyalakan cahaya pembelajaran mendalam. Setiap tetes air adalah kehidupan, setiap kebiasaan baik adalah harapan.
Semoga dapat memberikan inspirasi, menumbuhkan kesadaran, dan memberikan aksi nyata bagi kita untuk menjaga air sebagai sumber kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran di kelas, lahirlah generasi yang peduli lingkungan. Krisis air bukan hanyalah